Shalom Tiberias, kasih lo tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali dalam keadaan yang baik, dalam hadirat Tuhan tentunya. Kita percaya hari ini ada karena Tuhan selamanya baik. Amin saudara. Untuk itu mari tetap percaya ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang pasti akan menolong setiap kita. Hari ini mari datang menyembah, datang memuji Tuhan. Dia pasti tolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian penyembahan. Satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur karena berkat kasih-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa kami datang ke tempat ini karena kebaikan Tuhan. Sungguh banyak yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Dan kami mau meresponi kebaikan-Mu dengan datang mengucap syukur, memuji dan meninggikan Tuhan. Terimalah ya Tuhan Yesus segenap pujian kami. Kami berdoa hanya Engkau yang bertahta, hanya Engkau yang berkuasa sepanjang masa kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami percaya, kami terima yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami bawa hati yang percaya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita mau sembah Tuhan Yesus siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Katakan dari awal bersama-sama jemaat Tiberias. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang kami percaya Tuhan, namun satu hal ku percaya, ada rencana-Mu yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Engkau hadir selalu Tuhan, arti kehadiran-Mu selalu. Kami beriman, nyatalah Tuhan. Angkat tanganmu bersama-sama Tiberias. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan amin Tuhan.
sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Oh, arti kehadiranmu. Mari bersama-sama angkat tanganmu, katakan penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu. Mari bersama-sama bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Hadiranmu Tuhan. Engkau Allah yang hadir dalam setiap masa kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Bawa hatimu kepada Tuhan saudara. Kita mau sama-sama katakan di hadapan Tuhan Yesus, hanya penyertaan Tuhan yang sempurna sampai selama-lamanya. Penyertaan-Mu sempurna, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama jemaat Tiberias. Buka hatimu, katakan di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, arti kehadiran-Mu sungguh Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik hanya bagi Tuhan kita saudara. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, kami sungguh percaya itulah yang terjadi bagi setiap kami siang hari ini. Haleluya. Angkat tanganmu, mari bersama-sama declare dalam penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Oh, arti kehadiran. Haleluya. Kembali
dalam segala hal yang kami hadapi Tuhan. Biar ini yang terjadi Tuhan Yesus, kehadiran-Mu ya Bapa, melenyapkan segala kekhawatiran kami, keraguan kami. Sebab yang terbaik Tuhan selalu jadikan bagi orang yang percaya kepadanya. Itulah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mau sungguh lebih lagi Tuhan menyerahkan segalanya hari depan itu dalam tangan Tuhan yang perkasa. Karena Engkau yang tahu yang terbaik Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang terbaik yang terjadi dalam hidup setiap kami. Boleh angkat kedua tanganmu tinggi sama-sama saudara di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu sama Yesus. Kita mau katakan sama-sama. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ini kami Tuhan. Amin. Ku percaya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat janji Tuhan yang dinyatakan siang hari. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Bawa hatimu yang berserah saudara. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Mari berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bawa hatimu, serahkan semua kepada Tuhan sambil katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya Tuhan. Haleluya. Kami katakan berserah di dalam kekuatan-Mu. Boleh sekali bersama-sama lebih keras lagi bagi Tuhan. Katakan, kami percayakan janji-Mu Yesus. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Terpujilah Kau. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Angkat tanganmu tinggi bersama-sama. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yang percaya setuju kepada Yesus Tuhan, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang sanggup memberikan yang terbaik bagi setiap kita yang diselamatkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa nggak ada yang sia-sia waktu kami datang menyembah Tuhan. Sebab dalam pertemuan ibadah, Engkau yang berfirman Tuhan mengandung janji-janji Tuhan. Dan kami tahu waktu kami datang, waktu kami declare iman kami Tuhan di tempat ini, Tuhan nyatakan janji-Mu yang ajaib bagi setiap kami, menolong, menguatkan setiap kami, bahkan memulihkan setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersuka, kami sambut berkat-Mu di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Yang percaya janji Tuhan ajaib buat Bapak Ibu dan saya, boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita. Boleh kasih salam senyum setiap jemaat Tuhan lainnya. Katakan ku tak pandang dari gereja dan suku mana. Kita beri tepuk tangan. Mari sama-sama gereja di Medias. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari tepuk tangan di atas kepala kita Bapak Ibu, dengan hati mengucap syukur. Tak pandang dari meja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Mari tunjukkan kanan kiri kita katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Sama-sama katakan, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Boleh lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari dengan hati percaya katakan, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Boleh tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Mari siang hari ini yang bersyukur sama Tuhan Yesus. Tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Yang mengucap syukur, hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, amin. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga. Sama-sama di minggu yang terakhir ini, di bulan September ini, kami mau bersyukur, kami mau percaya sama kasih-Nya Tuhan Yesus yang memampukan kami, yang menolong
menopang setiap hidup kami. Amin. Boleh tepuk tangan dong lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Yang bersyukur, yang percaya Tuhan dahsyat. 1, 2, 3. Di dalam Yesus. Oh haleluya. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga. Boleh sekali lagi sama-sama. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Amin. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Sama-sama yang percaya Tuhan kekuatan dan mazmur kita. Sama-sama bawa nyanyian Bapak Ibu dan saya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Angkat tangan Bapak Ibu. Kaulah menara. Mari sekali lagi nyanyi dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batuku, dan keselamatanku. Boleh katakan hanya padamu. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama yang mau bersyukur buat kasih Tuhan Yesus. Angkat tangan Bapak Ibu lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Ayo dengan iman. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu. Sama-sama Bapak Ibu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah. Boleh katakan dengan iman. Sekalipun gunung-gunung beranjak, ini yang kami katakan. Kasih setianya tidak pernah berubah, amin. Sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Oh kami percaya Tuhan. Lebih lagi. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah.
tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Senang boleh kembali melayani Bapak Ibu. Kita percaya di balik ucapan syukur kita ada mujizat Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu dan saya yang terus mengandalkan Tuhan, yang terus melekat sama kasihnya Tuhan Yesus. Tidak akan pernah dipermalukan, amin. Tapi pulang melihat kemenangan, pulang melihat jawaban doa dalam setiap hidup Bapak Ibu dan saya. Mari sama-sama di siang hari ini kita saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Di tengah-tengah banyaknya kesulitan, masalah atau tantangan, sebagai anak-anak Tuhan Yesus kita harus tetap memiliki kasih yang besar kepada Kristus. Mengasihi Kristus adalah melakukan firman-Nya. Sebagai pengikut Kristus kita dipanggil untuk hidup mencerminkan kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus tetap memiliki kuasa Allah. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Raih kuasa Tuhan untuk lakukan kebenaran. Roh Kudus bukan hanya menyertai kita, tapi memberikan kita kuasa untuk dapat melakukan firman Allah, sehingga kita tetap tangguh menghadapi segala tantangan. Miliki pengharapan kepada Tuhan Yesus. Kita diberi damai sejahtera oleh Tuhan agar tetap berharap. Pengharapan adalah sauh yang kuat dalam hidup. Maka taruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus yang selalu memberikan jalan keluar. Memiliki ketabahan yang besar karena percaya. Hanya firman Tuhan yang membuat kita dapat tabah. Sebab kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus menyertai. Dan masa depan itu memang ada, dan masa depan kita cerah. Dengan berjalan dalam iman bersama Tuhan Yesus, kita dapat menemukan kepastian di tengah dunia yang penuh tidak kepastian. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama di siang hari ini kita akan mendengar dan membaca suara Gembala terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara Gembala dengan judul pada siang hari ini, mengendalikan hati untuk kedamaian. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui seluruh hidup kami. Engkau mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami. Dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami layak menghadap Tuhan Yesus dan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk mengendalikan hati untuk kedamaian. Yang pertama, kendalikan hati terhadap marah. Amsal 17 ayat 14. Marah merupakan tindakan yang sering terjadi di luar kendali kita. Setiap orang pasti pernah marah. Misalnya marah kepada pasangan, anak, relasi, atau bahkan marah pada Tuhan. Pesan saya, jangan sampai kita marah kepada Tuhan. Jika kita memang mudah marah, hal yang dapat kita perbuat adalah segera pergi sebelum kemarahan meledak, untuk menenangkan diri sejenak. Ini untuk menahan diri kita. Kemudian berdoalah kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh ketenangan hati. Yang kedua, kendalikan hati terhadap dendam. Yeskiel 35 ayat 4-5. Dendam merupakan belenggu kemarahan membara yang akan terus mengikat hidup kita dan terus mengintimidasi kita agar melakukan pembalasan. Kondisi ini membuat kita tidak memiliki ketenangan dan kedamaian. Sebagai orang percaya, mengampuni adalah perintah Tuhan yang harus ditaati dan tidak bisa ditawar lagi. Ingat, Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kesalahan kita. Yang ketiga, kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Yakobus 2 ayat 5-7. Penghinaan adalah suatu hal yang kejam. Pada waktu kita menghina orang, itu sebuah perbuatan negatif. Tuhan Yesus bangga dengan manusia ciptaannya. Ketika kita menghina manusia ciptaan Yesus, itu artinya kita menghina Tuhan Yesus sendiri yang sudah menciptakan manusia. Yang keempat, kendalikan hati dari tinggi hati.
Amsal 18 ayat 12, tinggi hati atau kesombongan adalah dosa yang membuat Lucifer jatuh dari kemuliaan Allah. Lucifer awalnya adalah malaikat terang, lalu menjadi iblis karena kesombongannya. Kesombongan bukan hanya membuat seseorang jatuh, tapi juga akan menjauhkannya dari Tuhan. Jadi jangan pernah tinggi hati, karena tinggi hati akan meracuni hati kita. Keberhasilan, pencapaian, dan pujian dari manusia tidak boleh membuat kita merasa lebih tinggi dari yang lain. Semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang layak dimuliakan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala yang memberkati Bapak Ibu dan saya. Sama-sama kita mau diajar, diubahkan, dididik, dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan, sama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu memampukan setiap kami ada sampai hari ini. Dan kami bersyukur kami boleh datang memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini tiba saatnya kami mau diajar, dididik, ditegur oleh firman Tuhan. Ajar, ubahkan setiap kami. Karena kami percaya hanya Roh Kudus yang sanggup mengubahkan setiap hati kehidupan manusia. Terima kasih buat sepanjang bulan ini Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini. Kami mau terus andalkan Tuhan, berharap, taat, mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya Tuhan Yesus setia bagi setiap kami. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat. Kami ucap berkat buat gembala sidang kami, itu Ibu Pendeta Darniati Pariaji, disayang Tuhan, bersama keluarganya melayani penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias, disayang Tuhan, menangkan jiwa lebih lagi bagi kerajaan Allah. Hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Gary Tengker, setiap kata firman Allah biarlah mengajar setiap kami. Sebab kami percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Berfirmanlah ya Roh Kudus bagi setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang mengucap syukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan Yesus. Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan Bapak Ibu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama dengan hati bersyukur panggil namanya. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya Yesus Tuhan. Yesus, namamu indah. Yesus, Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. ku agungkan selamanya. Mari angkat tanganmu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak kami sembah Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu nyatakan pujian ini. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Dengan segenap hati kami Tuhan, bagimu yang layak terima pengagungan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ini doa setiap kami Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, buka hati kita, angkat tangan kita. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari lebih sungguh lagi. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari saudara, teruskan Bapak kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ku mau memujimu, katakan ini hati kami ya Tuhan. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan
Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ini hati kami, ini hidup kami ya Tuhan, yang selalu ingin dekat, yang selalu ingin menyembah-Mu, karena kami tahu bahwa tanpa Yesus hidup kami tidak ada artinya. Tetapi karena Engkau, kami punya masa depan yang indah. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang rela tinggalkan sorga dengan segala kemuliaannya, datang ke dunia ini, terima yang terburuk, agar setiap kami boleh terima yang terbaik dari sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siang hari ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu yang kudus untuk terima firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Biarlah setiap yang datang dengan segala beban, sakit, penyakit, dengan segala luka, pulang dari tempat ini bawa berkat, bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat firman-Mu, haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Kalau saya bilang shalom, itu artinya damai sejahtera. Di hatimu harus ada damai, di hatimu harus ada sejahtera. Orang yang hatinya damai, hatinya penuh sejahtera, pasti senyumannya manis untuk Tuhan. Sekali lagi shalom. Ini baru mantap. Pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Amin. Dunia boleh benci kita, dunia boleh rancangkan yang jahat, tetapi ingat baik, kita disayang Tuhan dengan sempurna. Dan saya percaya bahwa siapapun jemaat Tuhan pasti dijaga malaikat sorga. Sama-sama bilang, kita punya malaikat. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa, sebelum kita baca, angkat dulu Alkitabnya tinggi-tinggi, absen Alkitab. Alkitab buku, Alkitab handphone, angkat saja tinggi-tinggi. Ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran. Kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, apa judul perikopnya di situ? Ya. Apa? Kepada jemaat di mana? Sama-sama bilang Smyrna. Kalau minggu lalu kita sudah bahas tentang jemaat di Efesus, hari ini kita bahas jemaat di Smyrna. Saya baca ayat 8, saudara baca ayat 9, kita berganti-gantian. Ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang apa? Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Stop dulu sampai di situ. Berarti yang ngomong ini siapa? Yang awal dan yang akhir, yang alfa dan yang omega, siapa? Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus? Saudara, ayat yang ke-9. Ya, aku jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Ya, siapa bertelinga, barang siapa menang, yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Yang ikut serial khotbah minggu lalu coba lambaikan tangan. Puji Tuhan. Oke, saudara, minggu lalu kita bahas tentang jemaat apa, masih ingat? Efesus. Ya, saudara, tadi khotbah ada yang bilang Eropa. Efesus, saudara masih ingat bahwa jemaat itu memang ada pada masa kitab Wahyu, tetapi juga menggambarkan kondisi keimanan jemaat di masa sekarang. Kalau minggu lalu jemaat Efesus adalah jemaat yang apa? Kehilangan kasih mula-mula. Hari ini kita bahas jemaat Smyrna. Apa itu jemaat Smyrna? Slide silakan. Ini adalah jemaat yang tetap setia dalam masa kesusahan. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, tetap setia. Bilang. Iya saudara. Dan di akhir zaman ini,
saudara harus sadar, iblis akan coba cari cara supaya membuat banyak orang Kristen tidak setia. Bagaimana? Dia akan berikan banyak tawaran dunia, tetapi juga iblis akan berikan yang namanya masa-masa kesusahan supaya orang Kristen mundur dari imannya. Maka saudara harus ingat satu hal, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sekali Yesus selama, nah gitu dia, sama-sama bilang setia. Dan saudara, jemaat Smyrna ini agak sedikit unik. Slide boleh saya kasih penjelasan. Smyrna itu sebuah kota yang namanya diambil dari kata mur. Mur itu kalau bahasa Yunaninya mir. Saudara masih ingat itu mir ya? Mir itu mur, salah satu persembahan yang dikirimkan oleh orang Majus. Masih ingat kan cerita itu? Ada 3 persembahan. Persembahan pertama emas, 2 kemenyan, 3 mur. Saya dulu waktu zaman kecil saya salah paham. Saya pikir para orang Majus datang membawa emas, kemenyan, mur itu temannya baut. Sama ya mikirnya ya. Saya pikir mur itu temannya baut. Mur itu mur itu. Ini pohonnya walaupun kelihatannya seperti bonsai, dia itu 2 meter 3 meter. Dan itu getahnya, saudara tahu mur itu bagaimana caranya? Dia itu harus dihancurkan, dibakar untuk mengeluarkan aroma harum. Dan keadaan jemaat di Smyrna ini, saudara, menggambarkan jemaat Kristen saat ini. Kadang-kadang kita harus mungkin disesah, kadang-kadang kita mungkin harus dibakar, kadang-kadang kita mungkin harus dikuliti supaya dari setiap peristiwa kehidupanmu engkau boleh keluarkan aroma yang indah. Jadi kalau sekarang ini engkau mengalami penderitaan, tantangan, masalah, mungkin itu adalah jalannya Tuhan supaya aroma indahmu, aroma wangimu bisa tercium oleh orang lain. Satu hal yang kita percaya, selalu ada maksud yang indah dari Tuhan. Amin. Maka hari ini saudara kita mau belajar 3 hal dari jemaat di Smyrna. Yang siap belajar katakan amin. Langsung saja Pak, silakan ayatnya yang ke-9. Wahyu 2 ayat 9. Wahyu 2 ayat 9 dikatakan apa? Aku tahu kesusahanmu ya? dan kemiskinanmu. Stop, berarti jemaat Smyrna ini gak kaya-kaya banget. Efesus kaya, Smyrna enggak. Hidup mungkin biasa-biasa saja. Lanjut Pak. Namun engkau kaya. Namun engkau kaya. Dan fitnah mereka. Stop. Tuhan tahu jemaat Smyrna ini punya 2 masalah. 1, mereka itu susah. Yang kedua, sering difitnah. Pak Bu coba lihat dulu semua ke depan. Anda bisa bayangin gak? Udah susah, difitnah lagi. Ya. Ini kan permasalahannya double. Dan ini yang saya mau bilang pada setiap saudara, bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita di dunia ini ada orang-orang yang nggak tahu kenapa kok kayaknya sebel banget ngelihat muka kita. Saudara pernah nggak ngelihat orang kita nggak pernah ngobrol sama dia, kita juga nggak pernah berbicara sama dia, nggak tahu kenapa hobi banget dia fitnah kita. Pernah begitu? Yang pernah difitnah orang lambaikan tangan coba, iya kan? Yang pernah fitnah orang lambaikan tangan. Saudara, ada orang-orang kayak begitu. Tetapi ini yang saya mau bilang, terserah orang mau ngomong apa, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata manusia. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Maka lanjut Pak Surya, silakan. Yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Yang pertama pelajaran bagi setiap kita adalah slide boleh. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan iman. Yang pertama apa? Ini adalah bagian dari perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Jadi kalau ada masalah, ada tantangan, biasa aja, itu bagian. Saya sering tanya begini kan saudara, yang gak pernah punya masalah, lambaikan tangan. Gak usah seumur hidup lah. Seminggu ini gak punya masalah, lambaikan tangan. Berarti punya masalah semua. Kira-kira pendetanya punya masalah atau enggak? Anda punya masalah, pendeta punya masalah, maka kita adalah kumpulan orang. Nggak apa-apa saudara, kita punya masalah tapi kita punya Yesus, benar kan? Ya, makanya kalau ada orang bilang begini, Pak Pendeta tolong doakan saya bebas dari masalah. Setahu saya orang yang bebas dari masalah adalah orang yang sudah
Berarti kalau saudara minta doakan ke saya Pak Pendeta, saya minta bebas dari masalah, berarti saya akan doakan Anda supaya cepat-cepat. Maka saudara, tidak mungkin masalah itu biasa. Sama-sama bilang biasa. Kenapa? Saya kutip dulu kalimat Gembala Sidang. Gembala Sidang bilang begini, kita memang tidak bisa melihat masa depan, benar? Nggak bisa. Apa yang terjadi di masa depan adalah misteri. Pertanyaan kita tentang hidup, Pak Bu, jujur saja, kadang-kadang nggak semuanya bisa terjawab. Namun kita serahkan pertanyaan yang belum terjawab itu kepada Tuhan Yesus. Kalaupun memang kesulitan adalah bagian daripada kehidupan kita, ingat, kita percaya aja sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang memegang akan hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari sebab Dia hidup. Kita apa? Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab. Lah kalau Tuhan Yesus sudah hidup, Dia kalahkan maut, maka mau ada masalah, tantangan apapun, tetaplah tersenyum karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Cuma yang jadi masalah kadang-kadang orang Kristen hebohnya minta ampun. Ya, masalahnya cuma kecil, hebohnya minta ampun, langsung update status. Oh Tuhan, ujian ini begitu berat kurasakan, kakiku tidak mampu melangkah lagi. Saudara, padahal cuma gara-gara hilang uang 20.000. Ya, ada banyak orang kalau lagi cerita kadang-kadang, masalah saya berat, begini. Saudara cerita sama orang, orang juga bilang, masalah saya juga berat. Adu nasib mereka. Ada yang begitu kan kadang-kadang. Pak Bu, masalah itu biasa. Sama-sama bilang, masalah itu biasa. Iya saudara, saudara mau ngapain juga pasti mengandung unsur masalah. Dari rumah, nyampe ke sini, saya mau tanya naik mobil, macet nggak? Masalah. Ganti naik motor, ada peluang hujan nggak? Masalah. Jalan kaki ke Seleo. Intinya apapun yang kita lakukan ada unsur masalah. Makanya masalah itu biasa. 1 Korintus 10 Pak. 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami. Masalah-masalah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang luar biasa kali Pak. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Yang biasa atau luar biasa? Berarti pencobaan itu apa? Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, makanya biasa aja, bilang. Ya, terus Pak. Sebab Allah setia. Allah setia. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oke, ada 2 hal yang kita membahas. Pertama, Pak Bu, ingat, Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Kalau misalnya saya tahu bahwa daya angkut saya mampu angkut 100 kilo. Lalu saya lihat di sini ada karung semen 70 kilo. Mampu 100 kilo, karung semen 70 kilo. Pas saya lihat ini, saya mau tanya, ringan? Kenapa ringan? Karena saya mampu 100 kilo. Yang jadi masalah, kita nggak tahu berapa daya angkut kita. Sehingga ada semen 50 kilo pun kita bilang beratnya minta ampun. Padahal belum diangkat. Nah ini dia kelakuannya. Kadang-kadang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita ini kebanyakan ngeluh, belum lewatin, udah ngeluh duluan. Satu hal yang harus diingat, bahwa tadi Pak, kalimat terakhirnya boleh diulang. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kesimpulannya adalah, waktu kita ada dalam masalah, di saat yang sama Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Makanya kalau tahu tentang konsep ini, hidup kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Contoh, bapak orang beriman namanya adalah Abraham. Abraham punya anak, yang resmi aja, yang resmi. Yang gak resmi gak usah disebutin. Nama anak resminya Abraham adalah Ishak. Saudara, kalau saya ngomongin tentang Abraham dan Ishak, kisah apa yang paling saudara ingat dari Abraham dan Ishak? Waktu Ishak mau coba dipersembahkan. Masih ingat ceritanya? Yang masih ingat anggukan kepala, yang lupa anggukan kepala.
Oke, gimana ceritanya? Abraham bawa Ishak. Tiba-tiba mau sampai di tengah-tengah gunung, Abraham bilang ke bujangnya, asistennya, kalian tinggal di sini, aku dan anakku akan mempersembahkan korban kepada Tuhan di gunung sana. Benar begitu ceritanya? Benar. Sampai di atas, Ishak nanya, Bapak, kayu sudah ada. Di mana anak domba untuk persembahan? Betul begitu? Lalu kata Abraham apa? Tuhan yang akan menyediakannya. Betul? Saya mau tanya, waktu Abraham ngomong begitu, Abraham sudah lihat ada solusi belum? Belum. Akhirnya Ishak yang dinaikkan di atas perapian. Waktu dia mau sembeli, tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Abraham, engkau hamba yang setia, kurang lebih begitu. Maka tiba-tiba waktu mau disembeli, ada domba jantan tersangkut belukar. Itulah yang akhirnya dijadikan oleh Abraham menjadi korban. Betul begitu ceritanya? Saya mau tanya, sama-sama kita berpikir ya. Saya tahu memang jam-jam begini adalah jam yang paling kritis. Tapi saya ajak kita berpikir, kira-kira Pak, waktu Abraham mau sembeli, itu domba tiba-tiba muncul begitu atau enggak? Tiba-tiba ting muncul, begitu enggak? Enggak kan? Berarti Pak Bu, dombanya selama Abraham susun batu, selama Abraham ikat Ishak, dombanya ada kan? Cuma belum nyangkut. Bener kan? Bilang aja iya. Iya kan? Udah ada, cuma belum nyangkut. Waktu tiba-tiba Abraham mau sembeli, pas mungkin saat itu dombanya nyangkut. Lalu malaikat Tuhan, ini yang saya mau bilang, Tuhan kalau jawab doa kita sering bikin deg-degan. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah terlambat. Anda bisa bayangkan kalau kejadian itu terlambat. Waktu Abraham mau sembeli Ishak, terlambat 1 menit. Malaikat datang dan bilang, Abraham, engkau hamba yang setia, gantilah. Lalu Abraham bilang, mohon maaf, sudah kesembeli. Nangkep? Saudara, tapi saya mau tanya jujur, momen kayak begitu bikin deg-degan gak? Bikin deg-degan loh, jujur aja. Bikin deg-degan. Tetapi selama proses itu terjadi, walaupun sering bikin deg-degan, ingat, pengalamanmu mengajarkan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Artinya, waktu Abraham mungkin naik ke gunung, maka saya percaya domba itu pun lagi naik ke gunung juga. Nangkep ya? Karena nggak tiba-tiba ada kan? Waktu Abraham mulai susun perapian itu, saya percaya dombanya juga sudah ada. Sampai tepat pada waktunya Tuhan kirimkan jawabannya kepada Abraham. Dan tepat pada waktunya, engkau yang saat ini sedang dalam luka, dalam kecewaan, percayalah, satu saat matamu akan melihat dengan pasti jawaban yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Slide boleh. Ingat, ketika satu pintu tertutup, maka Tuhan sedang membuka pintu lainnya. Jangan hanya fokus pada pintu yang tertutup itu Pak Bu, sampai engkau tidak sadar ada pintu lain yang Tuhan bukakan. Jangan ngeliatin kegagalanmu terus, jangan liatin masalahmu aja terus, sampai-sampai engkau tidak lihat peluang baru yang Tuhan siapkan bagi kehidupanmu untuk masa depanmu. Karena banyak dari orang Kristen lebih sering merana, merenung tentang kegagalannya, tentang masalahnya, sampai lupa berkat Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya, ingat ini Pak, Bu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, masalah itu biasa. Senggol kiri kanan, bilang sama dia, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Makanya saudara, mau orang bilang kegagalan, mau orang bilang masalah, itu biasa. Tuhan sanggup ubah masalahmu menjadi kemenangan bagi setiap kita. Saya teringat dengan sebuah film. Saya beberapa waktu yang lalu nonton film, judulnya Cinderella Man. Memang judulnya agak unik, Cinderella Man. Tapi pemainnya itu pemain terkenal, namanya Russell Crowe. Saudara tahu Russell Crowe ya? Itu cerita nyata tentang seorang petinju namanya James Braddock. Saudara boleh cek itu di Google. James Braddock ini petinju biasa tadinya. Dia biasanya tinju begitu. Dia tinju pun ya kelas-kelas biasa. Dia tinju untuk bisa menafkahi keluarganya. Ya.
Lalu pas dia bertinju, singkat cerita, tangannya kalau nggak salah cedera. Karena dia tangannya cedera, dia nggak bisa bertinju lagi Pak, Bu. Dan itu membuat dia harus berganti pekerjaan. Apa pekerjaan yang dia lakoni waktu itu? Dia jadi kuli di pelabuhan. Dia harus mengerjakan sesuatu yang dia anggap sebagai sebuah kemunduran. Dia anggap mungkin hidupnya sudah gagal, nggak punya arti. Akhirnya dia tetap jadi kuli panggul. Sampai sebuah momen, ada kesempatan dia bisa bertinju lagi. Tanpa dia sadar, selama dia jadi kuli di pelabuhan, otot-ototnya makin kuat, staminanya makin mantap. Begitu dia naik ke ring tinju, dia bisa mengalahkan lawan-lawannya dan dia jadi juara dunia. Yang saya mau sampaikan adalah, engkau punya masalah, iya. Engkau mungkin punya tantangan, iya. Saya nggak tahu berapa malam yang engkau lewati dengan tetesan air mata. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan kita dahsyat. Dia sanggup ubah masalahmu. Dia sanggup ubah tetes air matamu menjadi sorak-sorai kemenangan dalam Kristus. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Senggol kiri kanan, sama-sama bilang sama dia, jangan gampang menyerah. Bilang. Yang kedua, ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ya. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Stop, pelan-pelan. Coba lihat kalimat pertamanya tadi apa Pak? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau Harusnya derita. kalimat berikutnya begini, jangan takut, aku akan menyertaimu, dan seterusnya kan? Waktu Tuhan bilang jangan takut terhadap apa yang harus kamu derita, kalimat berikutnya Pak, Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. waktu Tuhan bilang jangan takut, kalimat berikutnya yang Tuhan sampaikan adalah kamu akan menghadapi masalah. Tetapi apapun itu, pelajaran kedua bagi setiap kita. Slide silakan, next. Jangan hidup dalam ketakutan atau kekhawatiran. Sama-sama bilang, jangan khawatir. Coba tepuk dada bilang begini, tenanglah jiwaku. Iya saudara, jangan gampang khawatir, jangan gampang takut. Saya mau tanya, apa ketakutan terbesar Anda? Saya tes, saya cek, ketakutan terbesar orang itu biasanya adalah takut mati. Iya kan? Kalau nggak takut mati, takut bangkrut. Antara dua itu aja memang. Ada lagi yang agak unik, takut gelap. Saudara, percayalah, engkau tidak takut mati. Percaya sama saya. Engkau juga tidak takut gelap. Yang engkau takutkan itu kan bukan gelap kan sebenarnya kan? Tetapi apa yang dibalik kegelapan itu? Gelapnya sih nggak takut. Tiba-tiba yang kita takutkan adalah tiba-tiba muncul sesuatu begitu kan? Pak Bu, lompat 2 slide. Next. Lompat 1 lagi, slide. Saudara, ingat baik ini. Engkau sebenarnya tidak takut akan kematian. Enggak ada yang takut mati di sini. Yang engkau takutkan sebenarnya adalah kalau orang yang kita sayang nggak bisa hidup tanpa kita kan? Bapak-bapak di tempat ini kalau ditanya takut mati atau enggak, kita nggak takut mati. Yang kita takut nanti anak-anak kita nggak ada yang ngurus. Itu kan yang kita takut kan? Kita itu nggak takut akan penolakan. Yang kita takut adalah kalau orang tidak melihat diri kita yang asli. Kita tidak takut dengan kegagalan. Kita cuma takut kalau usaha kita tidak dihargai orang. Itu yang kita takut. Engkau tidak takut bangkrut Pak Bu, percaya sama saya. Yang engkau takut sesungguhnya adalah kalau engkau tidak bisa membahagiakan istri dan keluargamu kan? Karena engkau sudah janji. Tapi saya simpulkan satu hal. Engkau tidak takut akan masa depanmu. Orang yang takut akan masa depan sebenarnya inti utamanya mereka cuma takut kalau Tuhan tidak menyertai kita di dalamnya. Makanya inti utama daripada kekhawatiran, ketakutan adalah engkau tidak sungguh yakin bahwa Tuhan menyertai. Makanya saudara, apapun yang terjadi, jangan takut. Dan saudara tahu kenapa ketakutan bisa muncul? Karena kita seringkali mengatur-ngatur, tanda petik, suka mengatur Tuhan bahwa jalannya harus A, jalannya harus B. Ternyata jalan Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita udah mengharap nanti Tuhan tolong lewat sini, ternyata Tuhan gak tolong lewat situ. Contoh. Bapak Ibu, waktu saya dulu menikah, ya tentu saja dengan istri saya. Pernikahan kami di tahun 2000 sebentar. Saya bukannya lupa, saya nervous karena ada istri saya yang ngeliatin. 2008.
Berarti sudah 17 tahun ya. Waktu itu Bapak Ibu, tentu saja saya sama istri itu menikah, kita punya komitmen bahwa kita akan usaha semuanya sendiri. Bapak Ibu, hanya untuk info, waktu saya menikah, jas saya itu belinya di Pasar Senen. Di Pasar Senen itu ada, kalau orang Manado bilang cabok, cakar bongkar. Tahu kan? Nah, itu dia. Jas saya untuk menikah 15.000 rupiah. Dulu begitu, ya. Baju semuanya serba. Istri saya sewa kebaya waktu menikah. Make up rekan-rekan dari Bonerges. IO rekan-rekan Bonerges. Pokoknya semua kita serba mepet. Saudara, waktu itu kita menikah di resepsinya di Taman Ismail Marzuki, depannya ada restoran dulu. Sekarang udah nggak ada, bangkrut. Kings namanya. Hanya orang-orang legendaris yang tahu restoran itu. Nah, dulu udah bayar-bayar, uang bayar kurang 5 juta. Singkat cerita, sampai dengan hari H saya mau bayar, saya berangkat dari rumah saya dulu di daerah Kebonjeruk. Pacar saya dulu tinggalnya di balap sepeda, velodrome. Bukan di velodrome-nya, di belakangnya. Rawamangun. Singkat cerita, pas lagi jemput, istri saya bilang, mau bayar? Iya. Uangnya dari mana? Kan begini, saya sekolah pendeta, istri sekolah pendeta. Jadi jawabannya harus ke pendetaan. Uangnya sudah ada, maka jawaban teologisnya, Tuhan yang akan menyediakan. Lalu istri saya tanya, udah ada belum? Belum ada. Kita berjalan, ya beriman aja, masukin uang, pas masukin uang, ya benar ATM-nya minta maaf terus. Mohon maaf, saldo tidak cukup. Bapak Ibu, yang dulu saya pikir begini, saya sudah hitung-hitung bahwa saya akan minta dari tante saya yang ini, dari om saya yang ini. Saya sudah ukur-ukur lah, karena ada keluarga saya yang maksudnya bisa diminta tolong. Singkat cerita, saya udah telepon sana, telepon sini, nggak ada yang bisa bantu pada saat itu. Memang keadaannya agak sedikit mepet. Tiba-tiba istri saya ditelepon sama Uda itu om ya, om. Ditelepon sama udanya, dia sudah bertahun-tahun nggak ketemu sama udanya. Tiba-tiba ditelepon, ya kamu mau menikah ya? Ini udah kasih hadiah untuk kamu honeymoon, tiket. Dan ya udah nggak kasih dalam tiket ya, dalam bentuk uang. Saya nggak mau cerita tentang jumlah uangnya, itu nggak penting buat saya. Yang saya mau cerita adalah, Pak, saya udah rancang-rancang bahwa saya akan minta tolong dari A, dari B, dari C, nanti jawabannya pasti dari situ. Ternyata Tuhan jawab dengan cara yang lain. Pemikiran saya inilah yang membuat saya pada akhirnya khawatir, takut. Kenapa? Yang di sini ditolak. Karena kalau di sini ditolak, tambah deg-degan gak hati ini? Tetapi ini yang saya mau bilang kepada setiap saudara, jangan coba atur-atur Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Karena Dia adalah pakar strategi yang punya ribuan cara untuk menunjukkan berkat-Nya yang luar biasa atasmu, sehingga kalau engkau ngerti konsep ini, engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena di balik setiap tantangan masalahmu selalu ada rancangan Tuhan yang indah. Engkau belum ngerti sekarang Pak Bu, belum. Tetapi percayalah, melewati banyak masalah jangan pernah takut. Mazmur Pak, Mazmur 91 ayat 5 sampai 7. Perhatikan ayat 5. Ayat 5, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, ya, terhadap panah yang terbang di waktu siang, 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Stop. Ayat ini paling sering kita baca waktu kejadian apa? Masih ingat itu? Saya mau tanya Pak Bu, waktu momen itu ada, deg-degan gak kita? Saya bahkan mungkin beberapa di antara Anda pernah kena. Iya saudara. Dan mungkin ini momen-momen yang paling gak enak dalam kehidupan setiap kita. Tetapi ini yang saya mau bilang, bahwa kita sudah pernah melewati yang jauh lebih buruk dari sekarang. Engkau mungkin dalam krisis saat ini, tetapi engkau sudah pernah lewati yang jauh lebih buruk. Dan toh kita masih bisa bertepuk tangan sampai hari ini. Ayat yang terakhir tadi, ayatnya yang ke-7, kita boleh baca sama-sama. 3, 2, ya. Walau 1000 orang rebah dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Maka yang kedua saudara,
jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita ini tidak takut, tidak khawatir, saya percaya kita akan berjalan kemenangan lewat lepas kemenangan. Pak, Bu, ngomongnya gampang ya. Makanya kan kalau ada masalah, udah jangan khawatir, santai aja, ngomongnya gampang. Tetapi untuk mempraktikkan ini, kadang-kadang kau harus teteskan air mata. Untuk mempraktikkan ini kadang-kadang hatimu harus deg-degan. Tetapi selalu ingat baik kalimat ini. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Itu sebabnya tersenyumlah dan sadarlah bahwa kasih Tuhan sempurna bagi setiap kita. Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, ayatnya yang ke-10. Silakan Pak. Wahyu 2 ayat 10 dan 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan menganugerahkan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, terus siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ingat pelajaran dari jemaat di Smyrna adalah apa? Harus setia sampai mati. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, setia sampai mati. Bilang. Kenapa? Karena kesetiaan pasti menghasilkan kemuliaan. Sama-sama bilang setia. Dan saudara tahu bahwa kesetiaan itu ujiannya cuma satu, apa? Waktu. Benar dong? Ya. Saya doa setiap jemaat Tiberias Bekasi Town Square panjang umur. Amin. Bapak Ibu umurnya sekarang berapa? Rata-rata 25 ya. Oke. Saudara, umur kita nanti berapa? 80. Berarti kuota hidup kita berapa? Ya ampun. 80 kurang 25. Ntar saya juga lagi hitung. Berarti kuota hidup kita masih 55 tahun. Sadarkah saudara, selama 55 tahun ini akan ada banyak tantangan dalam kehidupanmu, karena iblis tidak senang kalau kita jadi orang yang setia. Maka iblis akan gunakan godaan, iblis akan gunakan penderitaan supaya engkau menjauh dari Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa setiap kesetiaan kita selalu berakhir, selalu menghasilkan kemuliaan. Maka saudara harus tetap setia, harus tetap setia. Slide boleh? Ya. Ingat, kesetiaan itu bukan diuji saat kita punya banyak pilihan, tetapi saat hanya ada dua, menyerah atau tetap percaya. Bahkan juga kesetiaan bukan diuji saat kita dikelilingi sorak-sorai, tapi saat kita berdiri sendirian. Saya undang worship leader, pemain musik. Pak, Bu, kesetiaanmu jangan diuji ketika lagi banyak orang lihat. Jangan ketika ada lampu sorot menyoroti engkau. Karena ini Gary Tanker kalau dikenain lampu sorot, mungkin saja, mungkin dia bisa bertindak berdrama sebagai malaikat. Tetapi uji kesetiaanmu ketika tidak ada lampu yang menyorot hidupmu. Ketika tidak ada mata yang melihat langkahmu. Uji kesetiaan di situ. Makanya saudara harus tetap setia, iring Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa? Harus punya hati yang selalu nempel terus dengan Tuhan sampai kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Saya tutup dengan kalimat ini. Pak, Bu, ketika Tuhan memanggil Daud untuk jadi raja, masuk istana, tahukah Anda bahwa Tuhan tidak kasih Daud mahkota? Yang Tuhan kasih adalah Goliat. Ketika Tuhan panggil Yusuf untuk jadi pemimpin, yang Tuhan kasih itu bukanlah tempat yang mewah, yang Tuhan kasih adalah penjara. Ketika Tuhan angkat Esther, Tuhan mau jadikan Esther sebagai permaisuri, yang Tuhan kasih bukanlah istana yang mewah, yang Tuhan kasih adalah krisis. Artinya, sebelum engkau nyampe kepada tujuan Tuhan, kadang-kadang tidak ada jalan yang kelihatannya enak. Karena tidak mungkin ada jalan bertabur bunga menuju kesuksesan. Jangan harapkan orang bertepuk tangan mengiring langkahmu mencapai keberhasilan. Gak pernah ada itu. Tetapi satu hal yang pasti, saudara, semakin buruk badainya, biasanya semakin indah pelanginya. Semakin aneh masalah yang kau hadapi sekarang-sekarang ini,
Semakin konyol, kayaknya saya udah baik sama dia kok dia malah jahatin saya. Aneh kan? Semakin aneh masalah yang kau hadapi, biasanya semakin indah rencana Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Itu sebabnya tersenyumlah dan sadarlah, melewati apapun Tuhan tetap setia. Engkau belum mengerti sekarang, percayalah sama saya. Engkau mungkin tidak mengerti kenapa engkau harus menangis sekarang padahal udah setia. Engkau mungkin tidak mengerti kenapa saya harus dijahatin padahal saya sudah rajin ibadah. Enggak semua hal kita mengerti. Tapi satu hal yang pasti, semua yang Tuhan buat adalah untuk kebaikan setiap kita. Yang diberkati, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Yang pertama, pelajarannya bagi setiap kita, saudara, bahwa kesulitan adalah bagian dari apa? Perjalanan iman kita. Yang kedua apa? Jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa saudara? Kesetiaan. Setia sampai mati, karena itu akan menghasilkan kemuliaan. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya segala hal yang saat ini kami belum mengerti, kami percaya semua adalah rancangan-Mu yang sempurna, yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami untuk masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Turunkan tangan kita. Yuk kita angkat pujian ini dari semula. Amin. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Katakan rencana indah. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sekali lagi, Dari semula Engkau baik Tuhan. Engkau ajaib dalam segala perbuatan. Kami disayang, kami dijaga, kami dipulihkan. rencana indah Amin. telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, Semua baik. semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tak bilang bahwa ikut Yesus itu semuanya baik-baik saja. Engkau minta doa supaya masalahmu hilang, kadang-kadang gak begitu cara mainnya. Kadang-kadang ketika engkau habis berdoa, kadang-kadang yang terjadi justru engkau harus teteskan air matamu tiap malam. Kadang-kadang yang terjadi ketika engkau dekat sama Tuhan, kadang-kadang yang engkau dengar dari telingamu adalah fitnahan, kata-kata yang menyakitkan. Tetapi apakah itu membuat imanmu mundur? Jangan. Rugi kita. Ingat kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan membawamu sejauh ini bukan cuma pengen meninggalkan kita. Tuhan bawa kita sejauh ini supaya kita makin dekat dengan rencana Tuhan. Engkau belum mengerti sekarang ini. Engkau belum mengerti kenapa engkau harus teteskan air mata. Tetapi ingat bahwa di balik semua air mata, Tuhan sanggup ubah menjadi sorak-sorai kemenangan. Dan saya percaya bahwa hidupmu terlalu berharga hanya untuk simpan rasa sakit hati. Telingamu terlalu berharga hanya demi dengar kata-kata aneh dari orang. Maka saudara, ingat, tanpa kita sadari, bertahun-tahun kita ikut Kristus, otot-otot rohani makin kuat, staminamu makin mantap dalam Kristus, sehingga mau apapun yang terjadi, engkau tetap tersenyum. Bukan karena masalah yang hilang, tetapi kita tahu bahwa semua yang Tuhan buat adalah kebaikan setiap kita.
Izinkan saya berdoa untuk setiap saudara. Saudara boleh tundukkan kepala sejenak. Tuhan, lihat anak-anak-Mu yang hadir siang hari ini. Ya, kami punya beban. Ya, memang kami punya masalah. Tetapi kami lebih baik memperkatakan kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kuat, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan setiap kami. Memang mata kami harus meneteskan air mata, tetapi mata kami juga suatu saat nanti akan melihat berkat dan jawaban doa dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah takut. Selama Engkau yang pegang erat tangan kami, maka tantangan kesulitan boleh ada, tetapi kami akan lihat berkat dan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Dan yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan sama-sama katakan semua baik. Yuk angkat tangan kita. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup, Semua baik. sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk kami boleh terus mengimani bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami atas seizin-Nya Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami tidak hanya cakap mendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku firman bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami ucap berkat buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Gary Tengker bersama istri, bersama keluarga, melangkah melayani bersama tim-Mu. Nama Tuhan ditinggikan. Banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan membawa setiap persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Setiap usaha, toko dagangan, pekerjaan, bisnis dibuat Tuhan naik menjadi kepala, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Yang belum bisa memberi, kami percaya Tuhan tetap memberkati setiap kami. Dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang bersyukur, yang disayang Tuhan Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat memberi dengan hati mengucap syukur. Sama-sama kita datang sama Tuhan Yesus. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah
hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Sama-sama yang percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagi hari depan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih banyak buat persembahan yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan telah berikan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Sama-sama kita datang mengucap syukur. Terima yang terbaik pengorbanan Tuhan. Yesus, Kau telah mati bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut Tuhan, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salib-Mu. Yesus, ku berikan segala hormat. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita teduhkan hati kita sejenak supaya kita benar-benar layak terima sakramen yang suci ini. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap meja perjamuan suci-Mu dengan tubuh darah Tuhan di tangan kami
yang adalah bukti bahwa setiap sakit penyakit sudah disembuhkan, setiap kuk belenggu sudah dipatahkan. Kami angkat tubuh darah-Mu dengan mengucapkan nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah imam agung dari setiap pengakuan iman yang kami ucapkan. Mari kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah roti yang turun dari sorga, ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, sempurnakan agar tubuhku sehat, jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson. Kami tolak cuci darah. Hari ini dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan. Kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak perceraian. Tangan kami kudus, tidak kasar, tidak curi, tidak cabul. Mulut kami kudus, tidak kasar, tidak tipu, tidak fitnah. Kami tolak fitnah atas keluarga, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga punya rumah di bumi. Rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit hari ini sembuh. Setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarga kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami doa, kolesterol kami normal, tidak asam urat. Kami semua panjang umur, diberkati Tuhan. Saudara, jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Engkau yang punya masalah dengan kulit, ya saudara, kulitmu gampang bentol-bentol, mungkin gampang berjerawat, bawa dalam doa. Tuhan sanggup kok menyembuhkan. Kembali, sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan Gembala Sidang Tiberias untuk ucapkan, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan, lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia. Suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus, jenak kita boleh mengucap syukur. Kita percaya perjamuan kudus, ada mujizat, ada terobosan siang hari ini karena Tuhan Yesus selalu baik buat orang percaya. Angkat tanganmu sama-sama saudara, kita mau naikkan syukur kita. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di
Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara, kita mau urapi minyak urapan. Kemarin tuh di hari Minggu yang lalu di Gading Nias, saudara, itu jam 6:30 itu kan ibadah yang khotbah Pendeta Marcel Sayarang, saya yang perpimpin perjamuan kudus. Waktu di lantai 2 pas lagi tunggu sesi, tiba-tiba ada satu anak teriak. Anaknya Step itu udah kejang, panasnya minta ampun, udah teriak, mamanya juga sudah teriak. Lalu kebetulan saya ada di situ, kita ambil minyak urapan, kita urapi anak itu. Bahkan dia pas lagi mau napas pun udah gak bisa, sudah menggap-menggap begitu. Akhirnya dikasih minyak urapan, sama orang tuanya juga dikasih minyak urapan. Tiba-tiba saudara, dia bisa nangis. Setelah selesai dia nangis, langsung dia tenang, langsung dia tidur. Dan itu pas dicek, yang tadinya panas tinggi, itu langsung reda kurang dari 1 menit. Tuhan sedang tunjukkan bahwa mujizatnya itu tetap berlaku sampai sekarang. Maka hari ini engkau yang datang dengan segala sakit, penyakit, dengan segala beban, Yesus kita dahsyat. Maka hari ini saudara, angkat botol minyak urapan, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga. Muliakan Tuhan, muliakan manusia. Usir setan, sembuhkan sakit penyakit. Kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk. Dan silakan saudara naikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan pergumulan, maka hamba serahkan Tuhan Yesus. Setiap lembar mendoa yang ditulis oleh anak-anakmu, juga Ibu Selvi diberkati, Ibu Nadia diberkati, Ricky, Gloris Tandian diberkati, juga Herli diberkati, juga Pak Agus diberkati Tuhan, juga keluarga Zega diberkati, Ibu Sudarti Napitupulu, juga Pak Saud Simatupang diberkati, juga keluarga Siagian diberkati bersama keluarga. Siapapun mereka yang manusia dengan iman, mereka menuainya dengan sorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Doaku untuk setiap suami yang hadir, diurapi menjadi kepala rumah tangga yang kudus. Berkati setiap istri menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Setiap single parent yang membesarkan anak-anak seorang diri tidak pernah akan kekurangan. Pasangan suami istri yang rindu punya keturunan, biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Berkati bahkan setiap jemaat lanjut usia, sesuai dengan firman Tuhan, sampai memutih rambut kami, Tuhan dengan setia menggendong kami. Mereka yang saat ini sedang berusaha mencari pekerjaan, membuka bisnis, biar Tuhan yang terlibat. Mereka yang saat ini sedang dalam studi pendidikan, kuliah, sekolah, biar Tuhan yang rancang masa depan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara tetap duduk, angkat tangan sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Mazmur 23, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Turunkan tangan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, berkati selalu Tuhan, ekstra kuasa, ekstra mujizat dalam segala pelayanannya. Berkati juga para pemimpin gereja kami, Bapak Dr. Aristo, Bapak Pendeta Argo Pariaji, diberkati Tuhan luar biasa. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk dalam pelayanan menangkan banyak jiwa. Berkati bahkan juga setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan sesi sore hari ini. Koordinator Pak David, Tuhan berkati bersama keluarga, hamba bersama keluarga, juga bersama tim diberkati Tuhan. Juga worship leader, juga Bung Alvarado diberkati Tuhan, Bung Sony diberkati, juga rekan-rekan pemain musik, Daniel Bagus, juga Vincent, juga Jordanta, juga James diberkati Tuhan luar biasa. Rekan-rekan singer, biar Tuhan yang promosikan mereka dalam pekerjaan, dalam hal-hal yang baik. Tuhan angkat mereka terus naik. Juga tim event Tuhan berkati, Resita, juga Cinta, juga Jerry diberkati Tuhan. Tuhan sayangi mereka selalu. Juga tim media, juga tim kolektan, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat abun yang kami kerjakan ya Tuhan, semua kami kerjakan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah segala doa
Yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Tuhan bangkit berdiri. Arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera untukmu, untukku, untuk keluargamu, untuk keluargaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, selamat hari Minggu, Tuhan diberkati.